Hai semua, belajar bareng yuk bareng kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor 2. Tapi sebelumnya, apa sih itu ruang vektor? Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Langsung ke contoh soalnya aja yuk. Operasi matriks. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan matriks, di mana sebagai contoh menggunakan variabel A dan B karena penjumlahan operasi aritmetika menggunakan operasi tambah. Jadi, yang ada di dalam kurung terdapat variabel A1, A2, A3, dan A4, dan juga B1, B2, B3, dan B4. Operasi itu kita jumlahkan dengan operasi sejajarnya. Contohnya A1 dengan B1 dijumlahkan, A2 dijumlahkan dengan B2, A3 dijumlahkan dengan B3, dan A4 dijumlahkan dengan B4. Dan akan kita jumlahkan menjadikan satu jadi sejajar, dan contohnya yaitu pada sebelahnya itu ada X1 5, 4, 2 dan Y 3, 5, 2, 2, 6 akan dijumlahkan menjadi 1 ditambah 3, 5 ditambah 5, 4 ditambah 2, dan juga 2 ditambah 6, dan hasilnya adalah 4, 10, 6, dan 8. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah pengurangan matriks. Caranya sama dengan penjumlahan matriks, hanya saja diganti dengan pengurangan. Langsung ke contohnya aja yuk. Diketahui di situ X sama dengan 7, 9, 3, dan 2, Y sama dengan 3, 5, 2, dan 6. Dan hasil pengurangan dari 7 kurangi 3, 9 kurangi 5, 3 kurangi 2, dan juga 2 dikurangi 6. Hasilnya itu adalah di Z itu sama dengan 4, 4, 1, sama min 4. Dan begitu hasilnya dari pengurangan matriks. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perkalian skalar, di mana dx sama dengan C1, C2, C3, dan C4. Di situ D terdapat X. X-nya itu yang akan dikalikan dengan C1, C2, C3, dan C4. Di situ adalah D dikali C1, D dikali C2, D dikali C3, dan D dikali C4. Langsung aja kita ke contohnya. Pada soal diketahui A 2 min 3 4 1 B 3 5 5 9, dan soalnya adalah 4A min 2B sama dengan 4 dikali 2, 4 dikali 3, 4 dikali 4, dan 4 dikali 1, min 2 dikali 3, min 2 dikali 5, min 2 dikali 5, dan min 2 dikali 9. Yang menghasilkan 8, min 12, 16, 4, dan juga 6, 10, 10, dan 18. Dan hasilnya akan menghasilkan 4, min 22, 6, dan juga 14. Di sini saya akan membahas materi tentang ruang vektor 1. Ini ada contoh soal, apakah S sama dengan 2 min 3, 1, dan 4, 1, cos 0, min 7, dan 1 merupakan basis bagi R3. Oke, untuk penyelesaiannya kita buat permisalan dulu. Misal, vektor 1 sama dengan 2, min 3, 1, lalu vektor 2, 4, 1, 1, lalu vektor 3 ada 0, min 7, dan 1. Maka K1, permisalannya K1, vektor 1 dikalikan vektor 1, ditambah dengan K2 dikalikan vektor 2, dan K3 dikalikan vektor 3. Hasilnya sama dengan 0. Kita masukkan ke bentuk matriks seperti ini, lalu dibuat menjadi sistem persamaan linear, yaitu 2 kalikan K1 ditambah dengan 4 dikalikan K2, hasilnya sama dengan, dan 0 dikalikan K3. Karena ini 0 tidak usah ditulis, sama dengan 0. Jadilah persamaan linear 1. Lalu selanjutnya min 3 kalikan K1 ditambah dengan 1 kalikan K2 ditambah dengan min 7 dikalikan K3, jadinya sistem persamaan linear kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga sama seperti itu caranya. Lalu kita buat menjadi matriks persegi, dinamakan dengan matriks A seperti ini.
Karena ini sama dengan 0 semua, jadi sebelah hasilnya sama dengan 0 semua. Lalu untuk aturannya adalah determinan A sama dengan 0 untuk mencari basis bagi R3 itu. Determinan A dari matriks persegi ditulis ke sini semua, lalu dikalikan, karena ini determinan, lalu dikalikan dengan sisi sebelah kirinya, yaitu dari 2, min 3, 1, 4, 1. Lalu kita dapatkan determinan A sama dengan 0 seperti ini. Jumlah 2 tambah min 56 tambah 0 kurangi 0 tambah dikurangi min 4 dikurangi min 12, kita hasilnya min 20. Jadi determinan tidak sama dengan 0. Maka sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi tunggal, sehingga vektor 1, vektor 2 dan 3 tidak saling bebas linear. Karena vektor 1, 2 dan 3 tidak bebas linear, maka vektor 1, 2, 3 bukan basis bagi R3. Selanjutnya adalah ruang vektor 3. Dalam ruang vektor 3 dikenal dengan himpunan ortogonal dan ortonormal. Himpunan ortogonal adalah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam atau RHKD. Dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berada dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang tiap vektornya memiliki panjang normnya 1. Kesimpulannya adalah suatu himpunan vektor ortonormal sudah pasti himpunan vektor ortogonal, tetapi himpunan ortogonal belum tentu ortonormal. Pembuktian ortogonal dan ortonormal ini dapat kita simak pada video berikut ini. Himpunan A, kita cek hasil kali dalamnya dengan A1 dikali A2 menghasilkan 1, 0 yaitu A1 dikali 0 min 1 yaitu A2. Sekarang kita kalikan bednya menjadi 1, 0 dikali dengan 0 min 1. Didapatkan hasil 1 kali 0 adalah 0 ditambah dengan 0 kali min 1 yaitu 0. Jadi hasilnya sama dengan 0, yang berarti himpunan ini adalah himpunan ortogonal. Merupakan himpunan ortogonal. Apakah himpunan ini termasuk himpunan ortonormal? Mari kita cek. Apakah himpunan A termasuk ortonormal? Mari kita hitung, yaitu dengan A1 dinamakannya yaitu 1 dan 0. Jadi akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita cek 0 yang A2 nya yaitu sama dengan 0 dan min 1 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat menghasilkan nilai 1. Karena setiap vektor di A memiliki norm 1, maka termasuk dalam himpunan ortonormal. Jadi himpunan vektor A10, 0, min 1 merupakan himpunan ortogonal dan ortonormal. Terbukti. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu tentukan vektor proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A dari vektor berikut. Vektor U yaitu 1, min 1, 1, dan vektor A 2, min 1, dan 3. Langkah awalnya yaitu kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Vektor U dikali vektor A terkurung dibagi panjang vektor A kena terhadap A, lalu kita kalikan dengan A, maka akan didapatkan 2 dikali 1 2, min 1 dikali 1 1, lalu 1 dikali 3 3, dibagikan dengan A. Di sini kita tambahkan pangkat 2, jadi akan diperoleh 2 pangkat 2 yaitu 4, min 1 pangkat 2 adalah 1, lalu ditambah 3 pangkat 2 adalah 9, maka akan diperoleh hasil ini dikali A nya 2, min 1, dan 3, maka ini tambah 1, 6 per 14 dikalikan 2, min 1, dan 3, maka proyeksinya adalah 6 per 14 dikali 2 sama dengan 6 per 7. Nah,
6 per 14 dikalikan min 1, berarti min 6 per 14. 6 per 14. Lalu 6 per 7, 6 per 14 dikali 3, yaitu 18. 18 per 14. Berikut adalah proyeksi. Contoh soalnya yaitu diketahui vektor U1 1 1 1, vektor U2 0 1 1, vektor U3 0 0 1. Yang ditanya adalah ubahlah menjadi basis ortogonal vektor S1, vektor S2 dan vektor S3. Langkah pertamanya yaitu kita ubah S1 menjadi U1 sama dengan 1 1 1. Selanjutnya S2 sama dengan U2 dengan rumus dikurangi vektor U2 dikali vektor S1 ruang hasil kali dikali S1 vektor S1 per num X S1 pangkat 2. Dapatkan hasil sebagai berikut. 0 1 1 1 dari vektornya dikurangi 0 1 1 1 dikali 1 1 1 dari ini, lalu dikali 1 1 per akar 3 kuadrat, didapatkan 0 1 1 min 2 per 3 1 1. Jadi S2 nya adalah min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Lalu langkah ketiga kita menentukan S3 dengan rumus U3 dikurangi ruang kali hasil bagi U3 kali vektor U3 dikali vektor S1 dikali vektor S1 dikurangi dibagi non S1 pangkat 2 dikurangi U3, seperti ini rumusnya. Lalu akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kita masukkan dari nilai di atas yang diketahui tadi. Kita masukkan 011 seperti ini. Lalu akan didapatkan hasil 0,03 dikurangi sepertiga dalam kurung 1,11 dikurangi 2 per 3 per 2 per 3 dikali min 1 per 3 1 per 3 1 per 3. Lalu didapatkan hasil 0,03 dikurangi sepertiga sepertiga dikurangi min sepertiga seper 6 seper 6. S3 didapatkan 0, min setengah, setengah. Jadi S1 nya yaitu 1 1 1, S2 min 2 per 3 1 per 3 1 per 3, S3 0, min 1 per 2, 1 per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirani Ferenza Imaca dari Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudulkan transformasi linear untuk mata kuliah aljabar linear. Di sini saya akan menjelaskan definisi transformasi linear, yaitu jika V dan W adalah suatu ruang vektor di mana V adalah domain dan W adalah kodomain atau daerah hasil, maka T sama dengan vektor V menuju W dinamakan transformasi linear dan hanya jika untuk setiap anggota A dengan elemen P dan K dengan elemen real berlaku. Yang pertama, T dalam kurung A tambah B sama dengan TA tambah TB. Yang kedua, jika T kurung konstanta dikali A sama dengan K dikali T matriks T. Jika T sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Contoh T ruang dua dimensi menuju ruang tiga dimensi. Contoh soal, tunjukkan bahwa T adalah ruang 2 dimensi menuju ruang 3 dimensi dengan T dalam kurung matriks X dan Y sama dengan matriks X kurang Y, lalu ada min X dan Y, merupakan transformasi linear. Yang pertama adalah ambil unsur sembarang di R2 dimensi. Misal, untuk matriks U sama dengan U1 dan U2. Lalu untuk matriks vektor V sama dengan V1 di V1 dan V2 dengan elemen real pada 2 dimensi. Akan ditunjukkan bahwa T dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan T vektor U ditambah T vektor V, menghasilkan T dalam kurung vektor U tambah U1 dan U2 ditambah V1 dan V2. Lalu diimplementasikan karena U1 U2 bentuknya sama dengan XY, maka diimplementasikan ke dalam yang X min Y dan min X dan Y. Diubah bentuknya menjadi U1 tambah V1 dikurang U2 tambah V2, lalu min U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2. Lalu minnya kita substitusikan menjadi U1 ditambah V1 min U2 tambah V2, lalu min U1 min V1 dan baris ketiga U2 tambah V2. Lalu pisah antara variabel U dan V-nya menjadi U1 dikurang U2 baris 2 U min U1 dan U2 ditambah V1 dikurang V2 min V1 dan V2. Terbukti bahwa karena vektor hasilnya itu sama dengan rumus transformasi yang di atas, maka terbukti T dalam kurung U tambah V sama dengan TU tambah TV. Lalu untuk mengembalikan nilainya, ambil unsur sembarang pada U dengan elemen ruang dimensi dan A dengan elemen bilangan real. TAU vektor sama dengan T
AU1 ditambah AU2. Lalu implementasikan ruang 2 vektor ini menjadi ruang 3 vektor seperti berikut. Lalu jabarkan U1 dan U2-nya sehingga membentuk ruang 3 dimensi dan memisahkan variabel A. Dan dengan demikian AT dalam kurung U. Jadi T merupakan transformasi linear. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.